Konflik Indian-Pakistan memanas. WNI dalam bahaya besar usai turis dari negara ini ditembaki. Ketegangan klasik antara India dan Pakistan kembali mencapai titik didih. Namun kali ini, konflik bersenjata dua negara nuklir itu memasuki babak baru yang mengejutkan publik internasional. Seorang turis menjadi korban penembakan misterius di wilayah sengketa perbatasan Kashmir. Pemerintah Indonesia langsung mengeluarkan peringatan keras dan mulai mengevakuasi seluruh warganya dari zona merah. Insiden bermula pada 8 Mei 2025 pukul 14.22 waktu setempat, ketika sekelompok turis asing yang terdiri dari warga negara Indonesia, Malaysia, dan Jepang tengah menikmati wisata salju di kawasan Gulmarg, dekat Line of Control, LOC, perbatasan de facto antara India dan Pakistan. Menurut laporan otoritas lokal dan keterangan para saksi mata, suara tembakan terdengar dari arah perbukitan yang dikontrol militer India. Peluru menyasar rombongan wisatawan tersebut, mengakibatkan satu WNI bernama Reza Mahendra, 29, asal Surabaya, tertembak di bagian dada kiri. Ia sempat dievakuasi ke rumah sakit SKIMS Srinagar, namun dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan. Kementerian Luar Negeri Indonesia langsung mengeluarkan pernyataan resmi, menyebut insiden ini sebagai serangan terhadap warga negara Indonesia yang tidak bersalah dan menuntut investigasi menyeluruh dari pemerintah India. Kami sangat mengecam tindakan kekerasan ini. Pemerintah India harus bertanggung jawab atas keselamatan turis asing di wilayahnya, terutama di zona konflik seperti Kashmir, tegas Menlu RI dalam konferensi pers darurat di Jakarta. Pihak militer India menuding insiden itu dilakukan oleh sniper militan yang diduga berasal dari wilayah Pakistan. Namun Pakistan membantah keras dan menuduh India sengaja menciptakan narasi untuk menutupi kesalahan fatal pasukannya sendiri. Ini adalah upaya India untuk menciptakan ketegangan internasional dan menjadikan negara ketiga sebagai tameng propaganda, ujar juru bicara militer Pakistan, Mayor General Tariq Shafi. Sementara itu, di Islamabad, ribuan warga turun ke jalan melakukan protes terhadap kesewenang-wenangan militer India. Beberapa kelompok garis keras bahkan menyatakan siap mengirim relawan bersenjata ke Kashmir. Di New Delhi, pemerintah India tidak tinggal diam. Dalam pidatonya di parlemen, Perdana Menteri Narendra Modi menegaskan bahwa India akan menindak tegas semua provokasi lintas batas, termasuk jika berasal dari kelompok bersenjata bayaran yang dibina oleh Islamabad. Menyusul penembakan itu, Kedutaan Besar RI di New Delhi segera menaikkan status konsuler menjadi level 4. Evakuasi wajib. Sebanyak 146 WNI di wilayah Jammu dan Kashmir langsung dikumpulkan untuk diterbangkan ke New Delhi dan selanjutnya ke Jakarta. Menurut Kepala Perlindungan WNI, Brigjen Purn Farid Wibowo, sejumlah WNI yang bekerja sebagai staf NGO internasional dan jurnalis juga menjadi target intimidasi pasca insiden. Kami menerima laporan bahwa rumah kontrakan WNI di Srinagar dirusak oleh massa bersenjata tak dikenal. Saat ini kami sudah kirim personel untuk melakukan evakuasi diam-diam, ujar Farid. Analis geopolitik memperingatkan bahwa insiden ini dapat memicu perang terbuka antara dua negara bersenjata nuklir. Profesor Michael Harrington dari London School of Conflict Studies menyebut, sebuah peluru yang menewaskan seorang turis bisa menjadi pemantik konflik berskala global, apalagi jika negara ketiga mulai terseret secara emosional dan diplomatik. Saat ini, wilayah Kashmir, khususnya bagian yang dikuasai India, berubah menjadi zona militer. Larangan keluar rumah diberlakukan, internet diputus total, dan wartawan asing dibatasi ruang geraknya. Suasana ketegangan, ketakutan, dan kekacauan menjadi wajah baru destinasi wisata yang dulu dijuluki Swissnya Asia. Pemerintah Indonesia mengimbau seluruh WNI, baik yang berada di India maupun Pakistan, untuk segera menghubungi KBRI masing-masing dan bersiap meninggalkan negara tersebut. Satu peluru telah melintasi batas diplomasi dan mengguncang Asia Tenggara. Indonesia, sebagai negara damai, kini ikut terseret dalam konflik klasik yang belum pernah benar-benar padam. Dunia menahan napas, karena yang berikutnya bisa jadi bukan hanya peluru untuk seorang turis, melainkan rudal untuk seluruh kawasan. Sengketa Kashmir telah menjadi duri dalam hubungan India-Pakistan sejak 1947. 3 perang besar, ratusan insiden penembakan lintas batas, dan ribuan korban jiwa. Kashmir tak pernah damai. Tapi 2025 adalah tahun berbeda. India, di bawah kepemimpinan PM Modi yang semakin keras, baru saja meningkatkan status administratif Jammu and Kashmir menjadi wilayah integral permanen melalui konstitusi. Pakistan menolak pengakuan itu mentah-mentah. Milisi-milisi bayangan seperti Hizbul Mujahidin dan Lashkar-e-Taiba aktif kembali. Bentrokan senjata pun menjadi agenda harian.
Kini, dengan korban berasal dari Indonesia, negara ketiga pun terhisap kepusaran api. Sementara Indonesia bergerak cepat, India dan Pakistan mulai melakukan mobilisasi pasukan dalam skala besar. Di sepanjang line of control, mortir dan artileri sudah mulai saling balas. Beberapa desa di Kupwara dan Muzaffarabad hancur akibat tembakan artileri. Kementerian Pertahanan Pakistan menyebut India mencoba menggunakan insiden penembakan turis sebagai pembenaran untuk agresi terbuka. Sementara itu, kelompok militan bersenjata yang diduga beroperasi dari wilayah Pakistan mulai menyerang patroli India di lembah Baramulla, menewaskan 7 tentara India. Sebagai balasan, India meluncurkan operasi pembersihan dengan helikopter tempur dan drone bersenjata. 3 pangkalan udara di Punjab dinyatakan dalam status siaga penuh. Rudal balistik jarak menengah Agni-V dan Shaheen 3 mulai terlihat dalam latihan darurat di TV nasional masing-masing negara. Di tengah ketegangan yang meningkat, intelijen Indonesia mengendus ancaman serius. Kelompok-kelompok ekstremis di perbatasan Pakistan menganggap Indonesia berpihak pada India karena mengirim pasukan ke Srinagar. Dalam rekaman rahasia yang bocor, pemimpin salah satu kelompok bersenjata menyebut, jika Indonesia berani menyusupkan tentaranya ke Kashmir, maka kami akan menjadikan warga mereka target berikutnya. Ancaman ini menjadi titik balik. Pemerintah Republik Indonesia mempercepat evakuasi penuh, bahkan mulai mengevakuasi staf kedutaan secara diam-diam. Kapal perang KRI Sultan Hasanuddin dan KRI Franz Kaisiepo yang tengah berpatroli di Samudra Hindia diperintahkan mendekati perairan lepas Gujarat untuk evakuasi laut darurat bila diperlukan. Tanggal 12 Mei 2025, di koridor gelap ruang bawah tanah gedung PBB, perwakilan Indonesia bertemu 4 mata dengan Duta Besar India dan Pakistan. Tak ada kamera, tak ada protokol. Di luar, langit tampak lebih kelabu dari biasanya.